Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Adit, untuk menanyakan beberapa hal yang saya penasaran juga nih. Nah, kebetulan di sini kita sedang berada di Makam Jati, Lengkong Gudang Timur, di tanah wakaf untuk makam. Nah, ini kita ketemu Panglima yang bisa dikatakan sepuh Tangsel. Selamat sore, Panglima. Sore. Nah, sehat Panglima? Alhamdulillah. Bang Alhamdulillah. Adit, ketemu lagi Bang Adit. Iya, ini sudah lama nih nggak Iya, ketemu iya. Panglima. Saya sampai kangen. Gini Panglima, Iya Bang Adit. saya minta tanggapan tentang adanya perseteruan selisih paham yang terjadi antara Marcel atau pesulap merah dengan ada orang yang mengaku ustadz, itu namanya kalau nggak salah Gus Samsudin. Lalu ada yang menamakan dirinya menjadi Persatuan Dukun Indonesia. Nah, gini Panglima, yang perlu saya tanyakan, bagaimana Panglima menyikapi sosok Marcel dulu nih Panglima. Sosok Marcel ini kita ketahui bahwa anak muda yang penuh penuh semangat untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia ilmu, khususnya ilmu ini yang diperuntukkan yang berpotensi merugikan orang lain. Nah, jadi intinya Panglima, artinya kan di situ ada yang perlu dibuktikan, karena memang sosok Marcel ini anak muda yang penuh dengan keingintahuan yang tidak terbatas. Bahkan dimanapun dia akan samperin sama dia ketika dia ini minta pembuktian. Nah, pertama, bagaimana tentang sosok muda ini, Panglima? Silakan. Izin, ya. Maaf Bang Adit ya. Kita Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bang Adit, kalau kita menanggapi kebanyakan YouTube sekarang ini berselisih antara pesulap merah dengan para ustadz, ada Ustadz Samsudin, Ustadz Faizar, dan perdukunan saya dengar itu masalah, terutama pesulap merah ya. Ya. Untuk pesulap merah, saya cukup mengapresiasi lah kalau beliau ini seorang kreatif ya, pemuda yang kreatif, sangat kreatif sekali untuk ada rasa ingin tahu tentang keilmuan yang dipunyain para dukun, para ustadz, ya kan. Saya sangat mengapresiasi. Cuman kalau bisa untuk pesulap merah itu saya menyarankan aja. Jadi janganlah hanya pengen tahu itu orang yang punya ilmunya, yang punya ilmu seperti dukun, ustadz. Cari tahulah yang punya ilmunya. Yang punya ilmunya itu Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin tahu nanti. Gitu. Untuk tadi Bang Adit menanyakan masalah dukun ya. Ya. Apa dukun? Dukun memang begini Bang Adit. Banyak jenisnya dukun mah. Ada dukun beranak, ada dukun pengobatan, ada juga dukun itu Sunat, dukun sunat. dukun sunat. Kalau di sini dukun sunat itu lain, dukun pekong namanya. Oh. Dukun itu kalau udah lebih tinggi itu namanya dukun itu duduk tekun. Jadi orang yang udah kelebihan mengenal daripada siapa yang dibilang Allah. Ya, mereka itu sudah mendekatkan diri kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dukun, namanya duduk tekun. Kalau yang dibilang dukun beranak ya mungkin banyak ibu-ibu. Kalau
kalau yang namanya dukun pengobatan. Nah, dukun pengobatan ini Bang Adit yang agak sulit. Iya. Dukun pengobatan itu nggak main-main. Dia sebenarnya tugasnya itu hampir sama seperti dokter. Jadi dia harus mengenal apa yang namanya api, angin, air, tanah. Sebab ngobatin orang nggak mudah. Harus mengenal 4 unsur. 4 unsur ini harus kita kenalin dulu, baru bisa mengobatin orang. Ada juga syariatnya dari daun-daunan. Kalau masalah dukun pengobatan ya, Ya. dari daun-daunan. Herbal dong Panglima. Herbal juga. Tapi di situ ada yang namanya doa. Doa ini adalah kalimat-kalimat suluk. Biasanya mereka itu memakai kalimat-kalimat keagungan Tuhan. Ketika mengucapkan kalimat-kalimat keagungan Tuhan, disitulah ada mukjizat, rahmat. Kalau mukjizat mungkin udah nggak ada, syafaat nggak ada. Sekarang itu yang ada tinggalan rahmat doang. Terus apalagi Bang Adit? Ya itu tanggapannya perseteruan nih antara selisih paham antara Pesulap Merah dengan Persatuan Dukun Indonesia. Nah, ini. Gini, saudaraku Marcel, kalau masalah saudara itu sampai menekan dukun-dukun itu, kalau bisa inilah apa kalau menurut saya, janganlah sampai terlalu jangan sampai terlalu ditekan lah, karena kan begini, mereka itu ada juga ilmu perdukunan itu yang tidak boleh ditunjukkan. Kan Marcel kan selalu pengen tahu, ditunjukkan ya. Ada juga ilmu yang tidak boleh ditunjukkan. Sebab apa? Ilmu, kalau orang Jawa itu ngelmu, apabila sudah sampai kepada tingkatan yang udah tinggi, ketika kita unjuk gigi, kita unjukkan, akhirnya kita sujud, dicabut sama Tuhan. Ingat, orang bisa ini, bisa ini. Tapi ketika dia sujud, ketika dia sombong, dicabut, dihilangkan. Itu nggak boleh. Kayak dukun yang bisa ini apa segala macam. Ketika dia coba deh, perhatikan deh. Mohon maaf ya Dit ya. Ya. Perhatikan kalau orang udah sombong nih, wah ini dia kebal begini. Tapi ketika kesombongan dia jebol. Yang setahu saya ilmu Allah semuanya itu nggak ada ilmu jahat, semuanya ilmu Tuhan. Cuman kalau akhirnya buat pamer, buat ini apa segala macam, saya nggak yakin kalau ilmu itu akhirnya manjur. Seperti itu Dit. Ya, berarti sepakat sama Marcel ya berarti Saya Panglima sepakat ya. sama Marcel. Karena Cuman dia itu aja Bang Adit, saya hanya menyarankan sama saudara saya Marcel, ilmu itu semuanya ada, nggak ada yang kagak ada. Ya, ada yang namanya ilmu meyong benggong, Braja Musti, itu semuanya ada. Cuman yang punya ilmu itu justru tidak akan pernah sujon. Diam, yang punya yang sesungguhnya itu diam, tidak berkoar-koar. Nggak mungkin. Ya. Saya mau meyakini nggak mungkin. Gitu. Pengalaman Panglima sendiri terhadap ilmu goib atau yang lagi viral nih kayak ilmu santet, bahkan sekarang lagi diatur perundang-undangannya, gimana tuh Panglima? Santet itu, ini mohon maaf ya, Iya. memang dia itu ada, santet ada, itu goib semua, yang dipakai itu semuanya jin lah, jin jahat itu dikirim apa segala macam, ada dikirim ya, seperti nanti kalau bola api ya itu, tapi jin. Nanti kita kasih videonya, ada itu di video saya itu, waktu itu kita ngambil daripada bola api itu, nanti ada dah kita unjukin sama, waktu itu sebesar rekam ya itu. Terus Ada penampakan gitu Panglima? nyata itu Oh, ya. bisa dipoto Ditangkap ya. sama Mata kepala sendiri, mata kepala itu nggak bisa, ini mohon maaf ya. Iya.
Karena mata kepala manusia itu banyak kan kotor, Oh. jadi nggak bisa melihat apa. Tapi ketika kita punya bantuan seperti kamera HP segala macam, itu bisa dapat ketika kita sudah berasa di badan kita, oh ini ada makhluk lain di sisi kita. Tapi ketika kita tangkap dengan dengan kamera, dengan kaca, itu bisa ketangkep karena apa? Kaca itu bersih, sedangkan manusia itu kotor. Kalau orang kadang-kadang ngomong saya bisa ngeliat ini, bisa ngeliat ini, saya juga masih meragukan. Tapi ketika dia ada bantuan alat bantu seperti HP apa segala macam, saya bisa meyakini itu bisa. Berarti Panglima percaya nggak ada sosok makhluk goib masuk ke tubuh manusia, lalu manusia itu kesurupan? Lalu gimana itu tanggapannya Panglima? Saya kan nggak paham tuh tentang begituan tuh Kalau itu Panglima. akhirnya larinya ke spiritual ya, Bang. Ya. Itu larinya ke spiritual. Kalau saya kan namanya suka ngobatin orang juga, nyaratin orang juga. Oh, dengan doa tapi Panglima. Dengan doa. Saya pakainya kalimat-kalimat suluk, Bang Adi. Oh. Apa nih tuh Panglima? Kalimat-kalimat suluk itu kalimat-kalimat keagungan Tuhan. Kalimat-kalimat keagungan. Kayak sholawat gitu Panglima ya. Oh, enggak, beda. Itu ada, biasanya kalau seperti itu saya Bang Adit memakainya syahadat niat. Syahadat nur namanya ya. Bahasa Arab juga Panglima. Bahasa Arab, ada juga dicampur dengan bahasa Sundanya, contoh nih, maaf. Bismi cur mancur banyu suci mulia, sampurna urip langgeng badan kelawan nyawa, nur syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bi kulli walam hakim wa nafasi ada do maslahu billahi ta'ala bil imanillah. Nawaitu ana kiram syahadat ain kalimat ain kumur marah ain. Alayya wa tuli muslimin lam alif hamzahiyah. Itu satu-satu kalimat. Saya juga nggak ngerti, apapun yang saya bacakan itu kalimat. Itu airnya juga bisa jadi penyembuh. Selama meyakini ya Panglima ya. Diyakini, dan tapi siapapun yang membaca itu tanpa ada restu dari guru dan tanpa dibeli, itu kalimat juga dibaca percuma. Karena itu syahadat niat, namanya seperti itu Bang Adi. Berarti Panglima bisa nerima panggilan syariat gitu juga ya? Enggak, saya begini Bang Adi, kalau ada yang datang minta disyariatin, ya cuman kalau buat nyari-nyari gitu saya enggak. Ya sedikit-sedikit adalah seperti yang Kebanyakan warga Tangsel apa warga luar? Tangsel ada. Ya ada juga yang datang dari apa kemarin, dari Medan ada. Stroke, banyak kan stroke ya. Ada stroke, ada. Metode itu harus berjalan rutin atau dia sendiri nanti yang baca Panglima? Kalau itu tetap kita ya Bang Adit ya. Ya. Kalau itu kan ada perantaranya, syaratnya itu pakai jahe. Kalau stroke itu saya pakai jahe. Dan ada doa-doa lah. Nanti kita ini seperti doanya seperti tadi. Kalau yang lebih parah lagi nanti ada doa yang lebih tinggi lagi. Ya, amalan-amalan berarti ya Panglima ya. Emang itu udah kalimat-kalimat suluk itu saya juga nggak ngerti asalnya. Emang dari guru kita seperti itu, kita ikut. Seperti itu. Kalau boleh tahu Panglima berguru di wilayah? Saya ini nasabnya kalau ini Wali Sakti Kodratullah. Itu apa tuh Panglima? Wali Sakti Kodratullah dari Sukabumi. Sukabumi. Ya mungkin mengenai respon somasi dari Persatuan Dukun terhadap Marcel ini bentuknya berlebihan atau semuanya bisa dibicarakan sih Panglima? Kalau saya sih menyarankan semua kawan-kawan yang merasa dukun ya kan, sudahlah, sudahi. Ini semuanya kan orang Islam, ya kan. Kalau Islam itu selamat, jangan ilmu Allah itu dibuat percecokan, jangan dibuat perseteruan. Allah nggak suka. Oh ya. Allah nanti kalau udah murka, nanti mau jadi apa kita. Karena ayat-ayat Al-Quran itu jangan dijual murah. Kagak boleh.
Mohon maaf ya, Dit. Iya, betul. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak boleh dijual belikan Iya. dengan harga murah, janganlah. Cukuplah kita itu mengenal lebih tinggi lagi, kita itu kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa, ya kan? Pelajarin. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin mengenal dengan Allah, insya Allah. Ya, ilmu itu kan sebenarnya kan jual. Iya. Ilmu jual. Ya kan, wadah wujud itu juga jual. Janganlah sampai nanti, masya Allah, itu kalau udah bicara, ya ada lagi tuh, mohon maaf nih, kemarin itu yang itu masalah kitab apa itu, membawa seluruh hikmah apa itu. Iya. Sebenarnya itu